Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Pada pagi hari ini kita bersama akan membaca dari Lukas 13 ayat 10-17. Dan sebelumnya mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih memberikan kesempatan kepada kami di dalam kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Ialah Engkau yang akan menolong, memberkati dalam kami membaca dan merenungkan firman-Mu. Dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan kita hari ini dari Lukas 13 ayat 10 sampai yang ke-17. Menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat. Pada suatu kali Yesus sedang mengajar dalam suatu rumah ibadat pada hari Sabat. Di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh, sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Ketika Yesus melihat perempuan itu, ia memanggil dia dan berkata kepadanya, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Lalu ia meletakkan tangannya atas perempuan itu, dan seketika itu juga berdirilah perempuan itu dan memuliakan Allah. Tetapi kepala rumah ibadat gusar karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Lalu ia berkata kepada orang banyak, "Ada 6 hari untuk bekerja, karena itu datanglah pada salah satu hari itu untuk disembuhkan dan jangan pada hari Sabat." Tetapi Tuhan jawab dia, katanya, "Hai orang-orang munafik, bukankah setiap orang di antaramu melepaskan lembunya atau keledainya pada hari Sabat dari kandangnya dan membawanya ke tempat minuman? Bukankah perempuan ini yang sudah 18 tahun diikat oleh iblis harus dilepaskan dari ikatanya itu karena ia adalah keturunan Abraham?" Dan waktu ia berkata demikian, semua lawannya merasa malu, dan semua orang banyak bersuka cita karena segala perkara mulia yang telah dilakukannya. Demikian pembacaan dari Lukas 13 ayat 10 sampai yang ke-17. Tuhan yang memulihkan. Dalam pelayanannya Tuhan Yesus pada saat itu di rumah ibadat, di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh sampai bungkuk punggungnya. Yesus melihat itu. Dia kemudian menyembuhkan perempuan itu. Tetapi di lain pihak ada seorang kepala rumah ibadat yang justru mempersalahkan Yesus ketika melakukan penyembuhan pada hari Sabat. Di sini kita melihat bahwa kepala rumah ibadat hanya melihat sebagai sebuah peraturan saja hari Sabat dan mengesampingkan di dalam dia melihat seseorang yang sakit yang segera harus disembuhkan. Bahkan kepala rumah ibadat ini mengatakan bahwa kalau kamu datang, harinya jangan pada hari Sabat. Di ayat yang ke-14. Tapi rumah ibadat itu gusar karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Lalu berkata, ada 6 hari untuk bekerja, karena itu datanglah pada salah satu hari itu untuk disembuhkan dan jangan pada hari Sabat. Maka Yesus pun mengatakan, "Hei orang munafik, bukankah setiap orang di antaramu melepaskan lembunya atau keledainya pada hari Sabat dari kandangnya dan membawanya ke tempat minuman?" Kepala rumah ibadat hanya melihat sebagai sebuah peraturan yang kaku, sebuah peraturan yang digunakan untuk kemudian membuat orang-orang yang memerlukan pertolongan daripada Tuhan tidak bisa disembuhkan. Mereka hanya melihat kepentingan mereka sendiri, sementara ketika mereka memiliki ternak, mereka melepaskan ternak-ternak mereka di kandang dan membawanya ke tempat minuman, supaya lembu atau keledai mereka tidak mengalami kehausan ataupun juga mengalami kelaparan di sana. Di sini kita melihat bahwa harga sebuah manusia sebetulnya lebih penting daripada seekor hewan yang di mana Tuhan Yesus ingin memberikan kesembuhan. Kemudian juga Tuhan Yesus inginkan supaya perempuan ini mendapatkan kebahagiaan di dalam hidupnya.
Demikian juga di sini Bapak, Ibu, dan Saudara, bahwa melalui firman Tuhan ini kita melihat bahwa kehidupan yang dipulihkan oleh Tuhan Yesus pada perempuan ini juga kita sebagai gereja terpanggil untuk memulihkan keadaan yang ada di dalam sekitar lingkungan kita, baik berhubungan dengan kehidupan sehari-hari maupun juga secara berklasis bersinode. Selama 33 tahun GKSBS sampai hari ini, ada begitu banyak hal-hal yang memang harus dipulihkan, baik dalam hal kebersamaan, juga di dalam kegiatan-kegiatan yang lain. Oleh karena itu, biarlah kita boleh senantiasa melihat bahwa jangan lagi kita memakai aturan-aturan yang membuat orang terbelenggu dengan aturan-aturan itu, tapi pakailah aturan-aturan yang bisa membawa orang untuk dimerdekakan, sehingga pada akhirnya apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ini boleh membawa sukacita bagi kita semua. Biarlah gereja kita, sinode kita boleh dipulihkan melalui segala kegiatan-kegiatan yang ada, sehingga kehidupan yang damai sejahtera yang diinginkan boleh terwujud. Demikian firman Tuhan boleh memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang boleh kami terima pada pagi hari ini. Biarlah itu boleh membawa kami untuk boleh melihat keberadaan gereja bukan hanya berisi peraturan-peraturan semata, tetapi juga berisi bagaimana cara memberikan pemulihan pada mereka yang mengalami hal-hal yang berat di dalam kehidupannya. Biarlah kami boleh mengambil bagian di dalamnya, baik secara pribadi juga secara kelembagaan. Terima kasih Tuhan, di dalam Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.